apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda termasuk orang yang sering merasakan sakit kepala? Tolong ya, waspada, jangan pernah anggap remeh. Karena takutnya itu adalah salah satu tanda Anda punya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Soalnya ini yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Ya, beliau ini sering merasakan sakit kepala, lalu meminum obat penghilang sakit kepala, tapi sakitnya nggak kunjung berangsur pulih gitu, enggak. Ternyata setelah dicek pemirsa, beliau ini tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Diwanti-wanti oleh dokter, kalau tekanan darahnya tidak terkendali, bisa terkena stroke. Akhirnya beliau melakukan banyak hal supaya si tekanan darahnya bisa dikendalikan ya. Sudah bergabung bersama kami di sini secara online, secara daring, ada Pak Usman yang tinggal di Kalimantan Barat. Pak Usman, apa kabar? Baik, baik. Abang Faidon, Lumban, Teruan, Bang Faidon apa kabar? Sehat, dahsyat, luar biasa Kang Ronald. Dan juga ada Mbak Preti Siasuparli. Mbak Preti apa kabar? Sehat dong, Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat, dan sekarang mari kita belajar supaya jangan sepelekan sakit kepala. Iya. Karena seringkali itu terjadi sama saya ya. Pak Usman, sakit kepalanya itu dulu seperti apa sih Pak sakitnya Pak? Sakitnya memang nyengat, Mas. Nyengat, kemudian waktu itu mungkin pemahaman tentang kesehatan kurang ya, jadi minum obat saja. Minum obat di toko obat. Rutin, biasa saya beli 1 lusin obatnya yang diminum, habis beli lagi. Kalau waktu sakit kepalanya lagi datang, Bapak masih bisa kerja nggak Pak? Nggak bisa kerja, Mas Ronald. Jadi nahan sakit kepala aja itu. Aduh. Nggak mampu nahan juga, karena memang kepalanya kuat sekali pusingnya. Jadi kalau sakitnya sudah hilang, obatnya diberhentikan, sakitnya masih ada, minum lagi, masih sakit, minum lagi. Waduh. Karena Bapak tidak tahu ternyata sakit kepalanya karena hipertensi ya. Nah, Bapak tahu Bapak punya hipertensi itu kapan, Pak? Setelah konsul ke dokter. Dokter bilang hipertensi, ya pengobatannya hanya minum obat rutin seumur hidup. Ketika diperiksa, tekanan darahnya Bapak tuh berapa sih? Sekitar 170, 180 berkisar itu. Oke, kemudian Bapak diberikan obat tekanan darah. Jadi obat penurun tekanan darah, betul ya Pak ya? Iya, benar ya. Teratasi nggak masalahnya Pak? Pelan-pelan teratasi, tapi memang harus rutin minum setiap hari. Apa pola hidup Bapak, apa gaya hidup Bapak yang kira-kira membuat Bapak punya hipertensi? Ayo diingat-ingat, ngaku. Pola makannya mungkin tidak teratur ya, yang dimakan juga mungkin tidak terlalu dibatasi. Ya daging misalnya, yang lain-lain mungkin ya, itu punya dampak. Karena waktu itu ya makan asal makan saja, nggak ada istilah makan yang sehat itu. Oke, makannya nggak dijaga, lalu apalagi yang membuat Bapak punya hipertensi? Dulu tuh pernah merokok juga. Merokok, betul. Olahraga nggak Pak? Olahraga itu kurang sekali Mas Ronald. Tidurnya bagaimana Pak? Jangan tidurnya nggak bagus lagi. Tidur ya agak susah memang Mas Ronald. Dan tentunya sebagai tenaga pendidik, pasti punya stres ya Pak ya dalam pekerjaan ya Pak ya? Iya. Oke, jadi Bapak ini punya syarat yang kuat terkena hipertensi dan memang itu faktanya. Dari percakapannya kita bisa menginspirasi nanti supaya pendidikan kesehatan tuh masuk dalam kurikulum sekolah. Oh iya bener ya. Bukan olahraga ya, Iya, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Ya. Wah bagus nih idenya nih. Jadi orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi pun ketika kesadaran kesehatan tidak ada, itu nggak dikerjain. Guru kek, dokter kek, perawat kek, sama aja. Kemudian olahraga tidak dikerjain. Padahal itu penting. Makanan tidak milih, kemudian merokok masih. Mungkin pemirsa punya kemiripan cerita dengan Pak Usman gitu ya. Dan merasa sebagai Superman. Ini buktinya nggak apa-apa gitu. Ntar apa-apa pas udah kejadian. Pas udah kejadian, sakit misalnya, kejadiannya kecil dulu. Ya, sakit kepala. Sakit kepala, bukannya periksa dulu, tapi langsung Beli obat sendiri. Ya. Ngatur dosis sendiri. Nah, kemudian selanjutnya apa? Bisa dua nih. Pertama, memang waktu mulai sakit kepala hipertensinya sudah muncul, atau sakit kepalanya karena penyebab yang lain, kemudian minum obat-obatan yang berlebihan bisa memicu hipertensi loh. Obat-obatan yang dibeli dan menggunakannya tanpa resep dokter. Karena obat-obatan yang dijual bebas itu tentu ada peringatannya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter, kan begitu? Ya, betul. Betul ya? Ya, selalu ada tulisan seperti itu. Iya. Kalau kita minum obat pereda sakit, obat demam, kalau 3 hari masih terus,
atau sakit kepala masih terus lewat 3 hari, Anda harus konsultasi sama dokter, betul Mbak Preti Iya, ya? betul, betul. Tapi kalau Anda sampai setahun masih konsumsi obat, itu obat bisa bikin masalah baru. Saya mau ngasih ingat ya bahwa orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Pemirsa coba belajar dari Pak Usman. Coba jangan ditiru ya. Kemudian beliau sudah berbaik hati memberikan ceritanya supaya bisa menjadi kebijakan buat kita. Mulai take action hidup sehat sekarang. Periksa kesehatan Anda, lab itu penting, apalagi ini kita berbicara dengan seorang pendidik, rapot itu penting. Betul. Nah, rapot kesehatan kita adalah pemeriksaan lab, Medical check up. medical check up, kemudian pola makan sehat diusahakan, gaya hidup sehat harus diusahakan apapun ceritanya, kalau pekerjaannya sedemikian rupa, oke. Kita bisa delegasikan atau kita bisa atur pengerjaannya. Itu saran Baik. dari saya. Nah, hipertensi ini bisa juga berkaitan dengan sakit kepala yang dialami oleh Pak Usman. Beruntung Pak Usman merasakan gejala dari hipertensi berupa sakit kepala. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak orang di luar sana, sebagian besar bahkan mengalami hipertensi dan tidak merasakan gejala. Itulah Ya. mengapa disebut dengan silent killer. Aduh. Pembunuh diam-diam. Gak ada gejalanya, tiba-tiba tensinya melonjak tinggi. Terjadi stroke, terjadi serangan jantung, terjadi gagal ginjal. Banyak gak cerita seperti itu? Banyak. Jadi Pak Usman ini sebenarnya tertolong juga. Tertolong dengan gejala yang dia rasakan. Dan tertolong dengan rekan kerjanya nih yang memberitahu dan menyadari beliau untuk lebih sadar akan kesehatan. Pak Usman ini juga sudah menggunakan teknologi laser ternyata ya. Pak Usman tahu teknologi laser dari siapa, Pak? Saya nonton TV, Mas Ronald nonton Metro TV rutin saya beli ya teknologi lasernya tahun 2000 dan alhamdulillah sejak awal tahun lalu ya saya tidak rutin lagi konsumsi obat dan sekarang alhamdulillah sehat. Wah, tapi keputusan Bapak tidak minum obat lagi atas persetujuan dokter kan? Jadi saya konsultasi juga, kemudian secara bertahap saya stop obat hipertensi. Dan sampai sekarang alhamdulillah bertahan sehat. Nah, ketika sudah menggunakan teknologi laser, sekarang di kisaran angka berapa Pak tensinya Pak? Sekarang bisa 120/90, 125, 130 ya itu paling tinggi 130 ya. Sudah terkendali itu artinya Pak, bagus pertahankan di situ Pak. Alhamdulillah ya. Nah, keluhan-keluhan yang dulu, si sakit kepala yang biasanya hadir, masih ada nggak setelah menggunakan teknologi laser? Sekarang udah jauh lah. Oke, berarti Bapak sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya Pak ya? Iya, benar. Gunakan teknologi laser sekarang juga ya. Silakan hubungi nomornya yang ada di layar kaca Anda. Pemirsa juga Anda ingin merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda. Masih ada Bang Fidon dan juga Mbak Preti yang nanti bakal menjelaskan ya bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Jadi telah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Usman. Beliau ini seringkali merasakan sakit kepala. Akhirnya beliau minum obat sendiri, memutuskan dosisnya pun sendiri. Obat pereda rasa sakit atau obat sakit kepala gitu kan ya. Bahkan beliau ini kalau nyetok obat sampai banyak, tapi masalahnya tidak selesai. Nah, karena masalahnya adalah hipertensi, jadi dokter memberikan kepada Pak Usman ini adalah obat hipertensi. Obat untuk menurunkan tensi. Ya, sekarang tensinya terkendali karena beliau juga menggunakan teknologi laser. Obat, teknologi laser, klop, kerjasama sinergis. Ya, Pak Usman, jadi sekarang setelah menggunakan teknologi laser, tensi terkendali apa ya? Aman ya, Pak? Aman. Dulu 170. Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya berapa Pak? Sekarang 120/90. Pertahankan Pak, pertahankan di level segitu ya. Jangan lebih dari 140. Wah, saya ingat tuh ajaran Mbak Preti itu ya. Iya. Terus juga sakit kepalanya apa kabar Pak Usman? Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi ya. Sakit kepalanya jarang sekali ya. Artinya Bapak bisa lebih produktif kesehariannya, nggak terganggu sakit kepala ya Pak ya. Iya. Tolong diingatkan lagi Bang Faidon, jangan sampai dianggap remeh itu yang namanya hipertensi. Iya, hipertensi itu kan akibat dari satu kegiatan berulang setiap hari ya. Jadi kayak ritual harian. Habit.
habit. Nah, ini kan mengubahnya kan butuh perubahan mindset. Itu berat sekali. Butuh waktu proses panjang itu. Butuh proses panjang. Karena itu kita butuh istilahnya tindakan yang cepat apa sih gitu. Segera berubah, datangi lagi dokter Anda ya yang terdekat dimanapun Anda berada saat ini, kemudian ubah makanannya. Dan karena kita tahu mengubah pola makan, olahraga, kebiasaan itu butuh waktu. Betul. Tapi kita butuh action yang cepat. Apa yang bisa kita lakukan ya? Tadi yang sudah dilakukan Pak Usman adalah menggunakan teknologi laser. Ini teknologi laser adalah teknologi yang didesain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Bentuknya seperti alat gitu aja, portable, bisa ditaruh di pergelangan tangan kita, dan nanti dia mengeluarkan sinar laser. Ya, ketika Anda dipakai, ada 3 sinar laser yang terbaru. Sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning. Apa yang dilakukan oleh sinar laser ini adalah merangsang produksi oksida nitrit atau nitric oxide. Molekul ini adalah molekul yang diproduksi oleh pembuluh darah yang kerjanya membuka pembuluh darah. Ketika dipakai di pergelangan, sinar lasernya keluar, produksi oksida nitritnya keluar, kemudian pembuluh darahnya membuka. Ketika pembuluh darah membuka, maka tekanan pada pembuluh darah Anda berkurang, tekanan darah Anda berkurang. Dan yang menarik adalah bahwa tekanan itu turun bukan hanya di pembuluh darah yang ada di pergelangan, tapi di seluruh tubuh. Pemirsa, saya mengingatkan sama Anda, pengentalan darah adalah konsekuensi logis dari pilihan makanan Anda, pilihan minuman Anda. Kalau Anda kurang minum, maka darah Anda otomatis mengental. Kalau Anda memilih mengkonsumsi gula rutin, baik dalam minuman atau makanan, itu membuat darah Anda bisa menjadi lebih kental. Kalau Anda mengkonsumsi yang digoreng atau santan, darah Anda bisa lebih kental. Ketika darah menjadi lebih kental, terjadi resiko penggumpalan darah, ya, agregasi trombosit. Proses penyumbatan pembuluh darah itu betul-betul tidak terasa karena memang tubuh kita punya mekanisme yang luar biasa. Ya, serangan jantung itu sampai penyumbatan 70-80% kadang-kadang tidak ada gejala apa-apa. Ya. Jadi ketika Anda tiba-tiba kena serangan jantung dan dibilang dokter, penyumbatan pembuluh darah Anda 80%, bisa bayangin nggak proses yang sudah terjadi selama ini yang Anda alami, yang Anda tidak tahu? Nah, sekarang saya kasih tahu, jika Anda sekarang mengalami hipertensi, maka proses itu sedang berjalan dalam tubuh Anda. Jika Anda sekarang mengalami diabetes, proses itu sedang berjalan dalam tubuh Anda. Jika Anda menggunakan teknologi laser, maka bersinergi dengan obat-obatan yang diresepkan dokter, itu sedang membantu menghentikan proses dan membalikkan proses. Jadi, adalah bijak jika pada saat ini juga Anda pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda. Tapi kita belajar dari cerita Pak Usman hari ini, kita belajar bahwa apa yang dilakukan Pak Usman ini sudah tepat pada akhirnya. Walaupun memang awal-awalnya perlu disentil dulu nih sama rekan kerjanya. Ketika Pak Usman sekarang ini sudah tensi udah normal, keputusan pemberhentian obat ini atas anjuran dokter. Jadi bukan atas kemauannya sendiri, tapi memang Pak Usman berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap dokter yang biasa dikunjungi oleh beliau. Pada saat ditanyakan, apakah bisa pemberhentian obat, baru dianjurin oleh dokter, baru Pak Usman berhenti. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan sekali-sekali memberhentikan dosis obat atau mengubah-ubah dosis obat, berhentiin obat apalagi atas kemauan sendiri. Tapi konsultasi terlebih dahulu seperti yang Pak Usman lakukan. Berbicara masalah diabetes dan kolesterol, ini harus dikendalikan, jangan sampai terkena komplikasi. Gula darah dan lemak darah ini sebenarnya penting juga untuk tubuh kita. Karena merupakan sumber bahan baku untuk membentuk energi, membentuk hormon, keberlangsungan hidup tubuh kita juga berpengaruh. Tapi kalau kadarnya kebanyakan dalam tubuh kita, akhirnya numpuk di pembuluh darah, menyebabkan pengentalan darah dan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini bisa mengubah atau membakar gula darah dan kolesterol yang sudah numpuk di dalam pembuluh darah, diubah menjadi energi. Harapannya adalah dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, mengikuti anjuran dokter dan penggunaan teknologi laser secara rutin, nantinya kadar kolesterol dan gula darah ini bisa lebih terkendali sehingga komplikasi juga bisa terhindari. Pak Usman sudah merasakan manfaat untuk mengontrol tekanan darahnya, ya, sehingga bisa menurunkan terkena komplikasinya. Yuk pemirsa, silakan hubungi nomor telepon ini jika Anda ingin merasakan manfaat dari teknologi laser untuk Anda yang punya hipertensi terutama, ya. Oke, kami akan bahas lagi setelah yang satu ini. Jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Usman
Beliau terhubung secara online karena tinggalnya di Kalimantan Barat ya. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, saya akan bacakan kembali riwayat kesehatan dari Pak Usman ya, India. Jadi Pak Usman ini mengidap sakit kepala yang hebat. Ya. Kenapa sakit kepala? Karena hipertensi. Pernah tertinggi mencapai 180. Jadi selama ini sakit kepala tapi hanya minum obat sakit kepala saja. Masalah utamanya hipertensi tidak ditangani. Sampai akhirnya beliau ke dokter dan mendapatkan penanganan untuk menurunkan kadar tekanan darahnya. Jadi sekarang yang dia lakukan adalah tekanan darahnya sudah stabil 120/80, ya kadang-kadang per 90. Keluhan sakit kepalanya sudah jauh berkurang ya, badan terasa lebih segar. Jadi penanganan obatnya sudah tepat. Dan yang kedua juga beliau sudah menggunakan teknologi laser. Kerjasama, sinergi antara obat, teknologi laser, dan gaya hidup sehat, itulah yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Membuat kita punya harapan hidup lebih panjang. Ya, nah Pak Usman, bagaimana rasanya Pak menjadi orang yang terbebas dari rasa sakit dengan tensi yang terkendali Pak sekarang Pak? Ya, enak Mas Ronald bisa bekerja maksimal, kemudian juga tidak merasakan rasa sakit, lebih produktif lah yang jelas, tidak terganggu dengan penyakit. Pak Usman ini sudah menggunakan teknologi laser. Ya. Artinya hipertensi ini memang kaitannya sama darah dan pembuluh darah. Betul. Jadi menggunakan teknologi laser sudah tepat dong. Manfaat atau fungsi teknologi laser, dia membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian kalau kita pakai katakanlah teknologi lasernya di daerah hidung, namanya intranasal, dengan teknologi intranasal, jadi cukup dengan kabel yang dihubungkan dari pergelangan kita, jam lasernya, kemudian masukin ke hidung, menyinari pembuluh darah sekitar wajah, membantu melancarkan aliran darah di sekitar kepala kita ya, dan ini membantu mengurangi tekanan darah khususnya di kepala jika Anda punya masalah tekanan darah tinggi. Jadi Pak Usman ini sudah menggunakan teknologi laser sudah berapa lama Pak? Teknologi laser baru 1 tahun lebih. Dan tensinya itu pas waktu udah mulai merasakan benar-benar enaknya setelah berapa tahun pakai Pak? Saya pakai itu tahun 2020 ya, kemudian akhir 2021 saya sudah mulai merasakan perubahannya. Nah, di Jadi sana. awal tahun 2022 saya udah obatnya udah tidak dikonsumsi lagi. Jadi ketika kita berbicara masalah menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, menggunakan teknologi laser, itu harus dilakukan serutin mungkin, sedisiplin mungkin, dan sekonsisten mungkin seperti yang diterapkan oleh Pak Usman agar hasil dan buahnya ini terasakan lebih maksimal lagi. Pak Usman sekarang ketika badan sudah terasa lebih segar, olahraganya bagaimana nih Pak? Olahraga saya mulai rutin, Mas Ronald. Olahraganya apa Pak? Berusaha untuk rutin. Apa nih? Biasa saya pakai sepeda statis di rumah ya. Ya, harus ada aktivitas fisik Pak, olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Jadi ada teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini teknologi udah usianya lebih dari 40 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu. Ya, di mana teknologi dipakai sebetulnya dulu di kalangan atlet. Teknologi ini membantu merangsang otot supaya otot berkontraksi. Pemirsa harus tahu bahwa otot itu fungsinya pada dasarnya 3, bentuk, gerak, dan pembakaran kalori. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai untuk bergerak, maka nanti otot itu akan makin kecil. Ya. Kemudian kalau misalnya kita karena suatu kondisi tidak tidak dilatih dan ototnya makin kecil, maka ada satu konsekuensi lagi yang lain adalah fungsi pembakaran kalorinya berkurang. Ingat kita kalau kita makan, kalori harus dibakar dalam bentuk olahraga. Kemudian kalau nggak dipakai malah dia akan menimbun. Ketika nggak bisa bergerak tadi seperti Kang Ronald sharing, kalau misalnya katakan pekerjaan lah yang memungkinkan menyebabkan kita nggak bisa berolahraga, atau misalnya olahraganya tidak optimal, atau memang tidak bisa karena sakit. Lalu bagaimana dengan teknologi NMES ini? Kita pakai. Jadi kita pakai di otot-otot sekujur tubuh kita. Tubuh kita tuh otot rangka khususnya ya yang untuk bergerak ini. Itu banyak pemirsa. Jadi nanti kalau kita pakai di otot-otot yang kita tidak pergunakan, maka dia akan membantu agar otot itu seperti bekerja, seperti bergerak. Sehingga paling tidak fungsi pembakaran kalorinya terjadi. Nah kedua, otot itu ketika dirangsang bergerak, maka otak itu mendapatkan informasi bahwa, hai otot saya bergerak nih. Jadi satu saat nanti Anda pengen beraktivitas lagi, otot itu tidak kehilangan fungsinya. Ya mungkin merosot sedikit tapi bisa dijaga. Jadi itu sebabnya teknologi ini, teknologi NMES, jika Anda pakai sekarang, katakan Anda sekarang sedang
dalam suatu proses pekerjaan di mana Anda nggak bisa olahraga nih, ya itu solusinya gitu. Ya. Pakai teknologi NOS-nya. Anda sekarang baru dioperasi, misalnya karena stroke atau karena serangan jantung. Nah, bisa dipakai nih teknologi NMES-nya. Atau Anda baru dalam kondisi di mana Anda tidak fit sama sekali berolahraga, Anda sedang berada di kursi roda, ya bisa dipakai. Sehingga ada bantuan dari luar supaya otot tetap berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah hal yang menarik dan saya kira ini waktunya untuk Anda menggunakan teknologi NMES dikombinasi dengan teknologi laser sekarang juga. Oh, keren. Oke, jadi kita belajar mengenai satu teknologi lagi selain teknologi laser itu teknologi NMES. Nah, pemirsa, Pak Usman sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk menjaga tekanan darahnya dalam angka yang normal, 120/80. Berhasil. Bukan hanya Pak Usman, tapi juga ada kisah masyarakat lainnya. Ini dia. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan pegel-pegel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Pak Usman, harapannya apa nih Pak sekarang nih Pak? Setelah kondisi Bapak sekarang sehat, stamina-nya bugar, gitu, sakit kepalanya hilang, apa nih Pak? Ya, semoga tetap sehat Mas Rano. Itu saja yang penting, sehat. Sehat selalu. Bang Faidun juga terima kasih. Sama-sama. Penjelasannya Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, mengenai teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan, simak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Ya. seperti Pak Usman ini itu mungkin bisa menjadi inspirasi juga loh. Soalnya kata utamanya adalah setia. Luar biasa. Bayangkan menunggu 1 tahun dengan menggunakan teknologi laser untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Yang paling penting adalah kita rutin saja setia Betul. untuk menggunakan dokter laser ini 2 kali sehari supaya kita bisa merasakan manfaatnya secara optimal. Karena memang yang namanya kesehatan itu butuh disiplin, butuh konsistensi. Setuju? Itu yang jadi penting. Dalam satu keluarga aja pasti dinamikanya juga banyak tuh. Penyakitnya macam-macam. Yes. Udah kayak gitu juga tingkat disiplinnya mungkin beda-beda Ya, gitu kan. betul. Kondisi tubuhnya juga mungkin berbeda. Yang jelas Gogomol selalu setia menghadirkan dokter laser. Oh, Dari iya. 2011 loh, ya kan? Dari 2011 kita terus setia, terus konsisten, terus membantu menyehatkan masyarakat Indonesia kan. Dan sudah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang menggunakan dan juga merasakan kan Iya. manfaat dari dokter laser ini. Tapi setia itu kan berarti kalau misalnya nih udah pakai dokter laser ada yang rusak Ya. gitu tuh setia juga nggak dibantuin. Karena Tetap setia tuh kita juga harus kasih yang terbaik berkomitmen. loh. Betul, setuju. Kita tetap makanya berkomitmen. Untuk itulah kenapa kalau kita sudah memiliki dokter laser, pasti dilengkapi dengan garansi suku cadang 1 tahun. Kemudian kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Udah kelihatan kan komitmen kita kan. Atau misalnya gini, kita membutuhkan Ya. konsultasi dengan tim medis. Kita juga bisa bantu provide itu. Karena gini Mas Panji, kenapa aku tanya soal after sales ini? Karena kan kalau kita menggunakan teknologi itu kan juga harus tahu tingkat keamanannya. Gitu. Setuju, Ya betul. Kan? Ngecek dari checklist yang pertama, ini ada izinnya enggak? Kalau dokter laser tenang aja, sudah ada nomor AKL-nya. Nih nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi aman. Nah berarti kan checklistnya udah lengkap nih, Yep. izinnya udah oke, Yep. after salesnya oke. Checklist yang ketiga, dapetinnya gimana caranya Pak Panji? Nah, cara mendapatkannya tentu saja mudah sekali. Yang paling penting adalah kita sudah mulai sadar bahwa kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita sedini mungkin. Salah satu caranya dengan melengkapi upaya sehat kita menggunakan dokter laser. Kita tinggal ambil handphone, bisa hubungi nomor teleponnya, atau mau chat langsung juga boleh. Kita bisa konsultasi mengenai apa sih manfaat yang tepat dari dokter laser ini untuk kebutuhan kita. Nah pemirsa silakan kontak sekarang untuk bisa mendapatkan bagian terbaik dari upaya kesehatan tubuh Anda. Dan juga jangan lupa sekeluarga diajak ya.